Kelahiran Pedang Iblis bab 1451 Transformasi. Jordan dan Cassandra bertarung di atas yang lain, jauh di langit putih. Keduanya bertukar pukulan keras, menciptakan gelombang kejut yang menyebar ke seluruh struktur langit. Jordan meludahkan api dan mengepakkan sayapnya untuk meluncurkan angin kencang yang meledak di udara. Sebaliknya, Cassandra mengendalikan aliran serangan lawannya untuk mengalihkannya. Mereka belum mulai bertarung dengan serius, tapi segalanya berubah ketika suara gemuruh bergema di seluruh area. Jordan memperlihatkan senyuman lebar, dan Cassandra memasang ekspresi terkejut saat dia melirik ke tanah di bawah. Jordan tidak perlu melihat ke bawah untuk memahami apa yang telah terjadi. Bibrida tidak membutuhkan kata-kata untuk berkomunikasi. Satu raungan sudah cukup untuk mengungkapkan makna mendalam seperti kemenangan atas lawan yang kuat. Saya pikir sudah waktunya untuk mengakhiri fasad ini, kata Jordan ketika sayapnya yang bersisik melengkung dan mengeluarkan angin kencang. Angin kencang tampak hidup. Mereka terbang melintasi langit dan mengepung Cassandra sebelum berkumpul menuju sosoknya. Ledakan keras terjadi dan badai terbentuk di tempat itu. Arti sebenarnya dari Jordan adalah kontrol. Individualitasnya bergantung pada jumlah udara yang bisa dia serahkan sesuai keinginannya. Secara teori, dia bisa mencapai sesuatu yang mirip dengan domain bayangan selama lawannya berada dalam jangkauannya. Badai itu menyusut menjadi bentuk bola yang berputar. Tekanan di dalam tubuhnya begitu tinggi sehingga sebagian besar Bibrida akan kesulitan bertahan hidup di lingkungan tersebut. Namun Jordan tahu bahwa Cassandra masih hidup. Bola itu mulai melambat. Putarannya akhirnya berhenti, dan seluruh serangan terbuka untuk memperlihatkan Cassandra. Dia tidak menderita cedera apapun. Bahkan jubahnya baik-baik saja. Charles mungkin sudah mati, kata Cassandra, tetapi situasinya tidak berubah. Aku hanya perlu membunuh kalian semua sendirian. Kamu bisa mencobanya jika kamu mau, kata Jordan sebelum meluncurkan lebih banyak angin kencang melalui sayapnya. Angin berubah menjadi lautan jarum tajam yang terbang menuju Cassandra, namun kultivator itu melambaikan tangannya, dan serangannya memadat sebelum menghindari sosoknya. Angin kencang yang terbuat dari jarum kemudian terbang mengelilingi Cassandra dan melesat ke arah Jordan. Kultivator hanya perlu melambaikan tangannya untuk mengirimkan serangan itu kembali ke lawannya. Sayap Jordan mengepak lagi, dan angin berbenturan dengan serangan yang datang. Teknik Cassandra tidak berhasil berbuat banyak, namun tidak menyelesaikan situasi Jordan. Bisakah kamu menggunakan seranganmu? Yordania bertanya. Saya sudah bosan dengan pertukaran ini. Kau yang memintanya, jawab Cassandra, dan kepribadiannya melonjak saat pusaran air besar terbentuk di langit. Air juga terwujud saat auranya mengalir ke lingkungan. Pusaran air tersebut memiliki Cassandra sebagai pusatnya dan menangkap Jordan di lapisan luarnya. Meski dengan kekuatan hibrid yang dimilikinya, Jordan tak berhasil lepas dari amukan arus itu. Pusaran air menyeretnya sepanjang rotasinya, dan dia merasakan tekanan yang mendarat di tubuhnya meningkat saat dia mencapai area yang lebih dalam dari struktur tersebut. Saya lebih suka menggunakan serangan lawan saya untuk bertarung, kata Cassandra dari tengah pusaran air. Teknikku mengakhiri pertarungan terlalu cepat. Tekanan tersebut menahan sayap Jordan dan gerakannya. Dia merasa tidak mampu berbuat apapun untuk menghindari serangan itu. Kulitnya juga mulai mengelupas karena kekuatan yang menekan tubuhnya terus meningkat. Pusaran air adalah jebakan sempurna yang tidak bisa dia hindari. Jordan dapat memperkirakan bahwa tubuhnya tidak lebih dari pasta daging pada saat dia mencapai pusat tekniknya. Aku mengharapkan lebih darimu, kata Cassandra. Jarang sekali menemukan Bibrida dalam tahap padat, tapi saya rasa Anda telah mencapai level ini dengan mengorbankan potensi Anda. Serangan Anda berada di bawah rata-rata kultivator pada tahap Anda. Tentu saja, kata Jordan. Sulit untuk berpura-pura menjadi manusia. Bentukmu sangat membatasi. Keterkejutan muncul di wajah Cassandra saat mendengar suara itu. Jordan sudah setengah jalan melewati pusaran air. Tekanan di sana begitu kuat sehingga tidak ada suara yang bisa keluar. Namun, Cassandra sempat mendengar suara itu. Ada yang tidak beres, dan keterkejutannya bertambah saat dia melirik ke arah Jordan. Lawannya telah menghilang, hanya jubahnya yang terus mengalir melalui pusaran air. Saat jubahnya hancur, bayangan besar muncul di atas Cassandra. Kultivator melihat seekor naga raksasa ketika dia mengangkat kepalanya. Sisik kuning menutupi makhluk sepanjang 40 meter itu, tapi matanya sama dengan lawannya. Manusia, suara mengejek Jordan keluar dari naga itu sebelum mengeluarkan gelombang api merah yang menutupi seluruh pusaran air. Tekanan yang dipancarkan teknik Cassandra menangkap api dan memaksanya mengalir mengikuti arus. Namun, tanda-tanda ketidakstabilan mulai terlihat di pusaran air saat api besar menyatu dengan sosoknya. Jordan terus menyemburkan api, dan Cassandra akhirnya membantu tekniknya untuk membubarkan serangan tersebut. Pusaran air menyerap api dan menghancurkannya melalui tekanannya, namun serangan Jordan tidak berhenti. Arus mulai berantakan seiring dengan berlanjutnya serangan Jordan. Pusaran air perlahan-lahan runtuh di bawah kekuatan api itu. Hanya Cassandra yang tidak bergerak.
Api itu bahkan tidak menyentuhnya. Sungguh individualitas yang menyebalkan, kata Jordan sambil desahan keluar dari mulutnya yang kejam. Seranganmu hanya sedikit lebih kuat dari rata-rata, jawab Cassandra dengan nada mengejek yang meresap ke dalam kata-katanya. Kamu mungkin telah berubah wujud, tapi kekuatanmu masih belum seberapa dibandingkan dengan hukumku. Pengetahuanmu tentang kami sungguh menggelikan, kata Jordan sambil melebarkan sayapnya sepenuhnya. Tapi saya hanyalah kemampuan bawaan. Itu tidak ada hubungannya dengan individualitas atau energi mental saya. Cassandra mengerti maksud Jordan, tapi itu sudah terlambat baginya. Jordan mengepakkan sayapnya yang besar, dan sebuah gunung yang terbuat dari udara menimpa penggarapnya. Sang ahli melambaikan tangannya untuk membubarkan angin kencang, tapi kekuatannya tidak mampu melawan teknik itu. Jordan telah mengeluarkan terlalu banyak udara dengan serangannya. Cassandra tidak bisa mengalihkan sesuatu yang membawa begitu banyak energi. Angin kencang menghantam Cassandra dan melemparkannya kembali ke tanah. Darah menumpuk di mulut dan sudut matanya saat dia menabrak medan. Serangan itu tidak berbeda dengan pukulan langsung dari binatang ajaib. Cassandra bertahan hanya karena individualitasnya memungkinkan dia membubarkan sebagian kekuatan serangan, tapi itu tidak mengubah situasinya. Naga besar itu mulai menukik ke arahnya. Cassandra harus melakukan sesuatu, atau dia akan mati sebagai akibatnya. Pembudidaya menciptakan kubah besar yang berputar dan menyerap energi selama putarannya. Setelah mengumpulkan kekuatan yang cukup, ia menembakkan arus vertikal kental yang menembus perut drakonik Jordan dan menimbulkan luka besar. Jordan tidak peduli dengan luka itu. Dia terus menyelam dan menambah kecepatan di bawah tatapan khawatir lawannya. Cassandra terus menggunakan kubahnya untuk meluncurkan arus kental, tapi naga tidak keberatan menahannya. Saat Jordan hendak mencapai tanah, dia melebarkan sayapnya untuk berhenti dan mengumpulkan angin kencang. Kemudian, dia melemparkan angin kencang itu ke tanah, melepaskan gelombang kejut yang bahkan mempengaruhi medan perang di dekatnya. Kubah tersebut mencoba menangkis serangan itu, namun dinding angin terlalu padat untuk teknik tersebut. Cassandra hanya bisa menyaksikan arus turun dari mantranya dan tekanan besar mendarat di tubuhnya. Sebelum dia bisa berbuat apapun, tekanan itu membuat Cassandra menjadi bubur berdarah. Jordan hanya perlu memukulnya sekali untuk membunuhnya. Kelahiran Pedang Iblis bab 1452 bagian. Raja Elbas tidak sempat membunuh lawannya. Percival mulai melarikan diri setelah sambaran petirnya menjadi tidak berguna melawan kerajaan, dan kecepatannya bukanlah sesuatu yang bisa ditandingi oleh Raja Elbas. Tetap saja, Jordan mengejar Percival dan menghabisinya dengan angin kencang. Raja Elbas telah melukainya, jadi dia tidak perlu memulai pertarungan lagi. Jordan juga terbang membantu Dawn. Hibrida tersebut telah menderita banyak luka selama pertempuran yang tidak menguntungkannya, namun ketahanannya yang unggul memungkinkan dia untuk terus bertarung. Namun, lawannya terlalu banyak, jadi dia tidak berhasil memberikan pukulan terakhir setelah mengalahkan beberapa dari mereka. Jordan dalam wujud naganya merawat para penggarap tahap cair itu dan memastikan tidak ada yang lolos. Semakin sedikit yang diketahui Crystal City tentang mereka, semakin tinggi peluang mereka untuk selamat dari serangan di masa depan. Nuh telah menyaksikan berbagai pertempuran melalui kesadarannya. Dia telah melihat pertarungan sengit Dawn melawan kelompok pembudidaya tahap cair itu. Dia telah menyaksikan kekuatan individualitas Raja Elbas. Dia merasa kagum di depan wujud naga Jordan. Teman-temannya adalah monster, sama seperti dia. Dawn adalah ahli yang tidak sepenuhnya salah, tetapi hukumnya memungkinkan dia untuk meningkatkan fitur-fiturnya yang sudah unggul. Hibrida juga sedang dalam perjalanan untuk menjadi sebuah eksistensi yang tidak dapat digambarkan oleh label biasa. Tidak kusangka dia bisa berubah menjadi naga, pikir Noah sambil melihat binatang besar itu menyusut dan mendapatkan kembali bentuk manusianya. Jordan mengedipkan mata ke arah Noah ketika dia merasakan tatapannya pada tubuh telanjangnya. Tatapannya tidak membawa nafsu. Noah hanya ingin melihat apakah dia dapat memahami rahasia di balik transformasinya. Tetap saja, Jordan tidak keberatan dan membiarkan dia melihat dia mengenakan jubah yang dikeluarkan dari space ring-nya. Orang itu juga cukup merepotkan, pikir Noah saat perhatiannya beralih pada Raja Elbas. Saya kira dia benar-benar yang terbaik dalam apa yang dia lakukan. Kemampuan Raja Elbas tampaknya yang terbaik di antara anggota kelompok. Kerajaan bisa menjadi kebal terhadap hukum selama dia berhasil mengembangkan zat yang bertentangan dengan makna sebenarnya. Nuh dapat memaksa tingkat kultivasinya untuk tumbuh dan melewati seluruh tahapan selama potensinya mencerminkan peningkatan tersebut. Namun, Raja Elbas dapat membuat individualitas menjadi tidak berguna. Keahliannya juga bisa menjadikannya lawan yang paling merepotkan. Jika dia harus mengatakan yang sebenarnya, Nuh tidak akan merasa percaya diri sepenuhnya dalam pertarungan 1 lawan 1 melawan Raja Elbas. Dia akan lebih unggul dalam pertarungan, tapi dia tidak tahu apakah dia bisa menang. Namun, ada satu hal yang pasti dalam pikirannya setelah pertempuran itu. Pertumbuhan setiap makhluk hidup bersifat eksponensial, namun tidak ada eksistensi yang dapat menandingi Hibrida di bidang tersebut.
Kekuatan yang dapat mereka gunakan setelah mencapai tahap solid sangatlah besar, dan Jordan adalah contoh nyata dari fakta tersebut. Nuh mulai bertanya-tanya tentang kekuasaan yang dimiliki oleh para pemimpin Legion. Jordan tampil jauh lebih kuat daripada kultivator panggung solid lainnya. Jadi eksistensi peringkat 8 di dalam organisasinya harus menampilkan perbedaan kekuatan yang lebih besar terhadap manusia pada level yang sama. Perbedaan itu akan lebih besar denganku, simpul Noah sambil memejamkan mata untuk menilai kerusakan pada tubuhnya. Aku bahkan akan melampaui monster yang duduk di peringkat ke-8. Potensiku sangat tinggi sehingga bahkan panggung nafas yang solid pun tidak dapat memuaskanku. Tubuh Noah masih banyak terdapat luka meski efek apinya sudah habis. Retakan jaring laba-laba menutupi seluruh kulitnya dan luka dalam masih mengeluarkan darah ke seluruh tubuh. Apinya hanya berhasil menstabilkan tubuhnya saat itu. Luka-luka itu sudah mengakar sekarang, jadi dia tidak bisa terbang menuju area lain untuk membakar sesuatu yang bisa membuatnya sembuh lebih cepat. Luka-luka itu sekarang menjadi bagian dari tubuhnya, dan hanya proses penyembuhan normal yang dapat memperbaikinya. Menyerap, memakan, dan membakar nafas akan mengisi lubang hitamnya dengan energi yang akan mencapai jaringannya hanya setelah organ tersebut memurnikannya. Jordan, Don, dan Raja Elbas terbang menuju Noah dan duduk di sampingnya setelah pertempuran mereka selesai. Hanya Jordan yang tidak mengalami cedera apapun. Yang lainnya jauh dari kondisi puncaknya. Raja Elbas telah kehilangan hampir separuh tubuhnya. Api emas mengalir keluar dari lukanya dan perlahan membangun kembali jaringan yang hilang, namun jelas bahwa prosesnya akan memakan waktu cukup lama untuk berakhir. Don menderita luka yang berbeda sifatnya dari banyak lawannya. Kulitnya menunjukkan banyak luka yang perlahan menutup saat dia mengisi tubuhnya dengan energi. Seorang dantian dari seorang kultivator tahap cair sudah berada dalam genggamannya. Sang ahli hanya menunggu untuk memahami gawatnya situasinya sebelum mulai berlatih lagi. Mengapa kamu tidak membaginya? Raja Elbas bertanya ketika dia melihat dantian yang tertekan dalam genggaman Don. Jordan telah membunuh lebih banyak daripada aku, Don menjelaskan. Aku hanya menggunakan bagianku. Saya memiliki dantian yang berhasil saya selamatkan, Jordan menjelaskan ketika nada suara drakonik masuk ke dalam suaranya. Saya akan membagi semua yang saya temukan sesuai dengan layanan kami dalam pertempuran ini. Jordan mengeluarkan beberapa dantian panggung cair dan memberikannya kepada Raja Elbas. Mengapa bagiku hanya sedikit? Raja Elbas bertanya sambil memeriksa barang-barang di telapak tangannya. Kau membiarkan lawanmu lolos, jelas Jordan. Itu saja sudah menghilangkan poin. Dia hampir mati, jawab Raja Elbas. Hampir tidak masuk hitungan, lanjut Jordan. Kamu akan mendapat lebih sedikit dari kami. Tetap saja, tidak banyak yang bisa direbut. Anggota Crystal City memiliki item khusus untuk menyimpan objek. Bahkan Raja Elbas akan kesulitan untuk mematahkan pertahanan tersebut. Juga tidak jelas apakah dia bisa mendekati cincin luar angkasa itu tanpa gangguan. Namun, penyerang mereka tidak hanya datang dari Crystal City. Anggota Guild Percival membawa cincin luar angkasa tanpa pelindung yang telah dibuka dan diperiksa Jordan. Don juga baik-baik saja seperti ini kan? Yordania bertanya. Kalian semua menjaga musuh di panggung solid, kata Don. Elbas berhak mendapatkan beberapa item mereka. Jordan menghela nafas sambil melemparkan beberapa cincin luar angkasa ke arah Raja Elbas. Pakar itu terdiam setelah dia menerima sumber dayanya. Giliranmu, lanjut Jordan. Apa yang kamu inginkan? Bagaimana dengan dantian di panggung solid? Noah bertanya, tapi Jordan menggelengkan kepalanya. Tidak ada yang tersisa, jawab Jordan. Kamu membuat lawanmu meledak. Milikku sekarang tidak lebih dari bubur daging. Baik itu item atau item untuk kami. Kamu hanya perlu memutuskan mana yang paling cocok untukmu. Nuh memperluas kesadarannya pada saat itu. Gelombang mentalnya mengalir di dalam ring luar angkasa Jordan dan memeriksa berbagai item yang telah dia kumpulkan melalui medan perang. Satu item langsung menarik perhatiannya. Itu adalah pedang putih Charles, yang selamat dari ledakan ketidakstabilan yang tak terhitung jumlahnya. Sebagian dari item tersebut mengalami beberapa kerusakan selama ledakan, namun Noah merasa yakin bahwa dia dapat memulihkannya. Pedang itu juga merupakan senjata tingkat atas, jadi dia tidak keberatan menginvestasikan sumber daya untuk memperbaikinya. Barang-barang lainnya tidak berguna baginya. Para pembudidaya tahap cair pada umumnya tidak memiliki banyak harta, dan Percival bahkan relatif miskin. Dia memiliki beberapa teknik dan catatan tentang individualitasnya, tetapi teknik-teknik itu terutama menargetkan para ahli dengan bakat kilat. Teknik-teknik itu tidak berguna bagi Nuh, jadi dia mengambil pedang putih, bersama dengan catatan dan ramuan lain yang terfokus pada tubuh. Kelahiran Pedang Iblis bab 1453 pesan. Kelompok itu pergi setelah Noah merasa bisa bergerak lagi. Mereka terbang beberapa saat hingga mencapai wilayah yang jauh di mana mereka dapat menetap dan pulih dengan baik. Luka Don tidak parah, dan Raja Elbas memiliki metode untuk memulihkan tubuhnya yang terbuat dari api emas.
Sebaliknya, Noah membutuhkan waktu untuk pulih, jadi dia mengasingkan diri di sebuah gua tempat dia menggunakan mantra rahim kegelapan. Timothy mirip pedang berinteraksi dengan materi gelap di lubang hitam untuk menyelaraskan proses penyembuhan dan membawa kondisinya ke puncak. Nuh pulih dengan cepat, dan dia menggunakan waktu itu untuk meninjau kembali pertarungannya melawan Charles. Perwujudan kekuatan sama kuatnya dengan yang disiratkan dalam buku tebal itu, pikir Noah selama istirahatnya, tapi aku bisa memperbaiki substansi yang tidak stabil. Saya perlu mengubahnya menjadi sesuatu yang lebih dapat diandalkan dan tidak terlalu berbahaya untuk digunakan. Noah mampu menghadapi serangan Charles secara langsung ketika zat tidak stabil mengalir melalui pembuluh hitamnya. Teknik ini telah melampaui ekspektasinya, namun salurannya tidak dapat sepenuhnya menahan kekuatannya. Perwujudan kekuasaan terlalu kejam untuk sebagian besar kapal hitamnya. Nuh tidak hanya perlu memperbaiki zat yang tidak stabil. Dia juga harus mengoptimalkan distribusi kekuatannya sehingga dia tidak melukai dirinya sendiri selama aktivasi kedua. Domain bayangan sangat sempurna, jadi Noah tidak bisa berbuat banyak di sana. Dia hanya bisa meningkatkan produksi kegelapan khusus dan berlatih memperluas lapisan antar dimensi dengan lebih cepat. Pedang terkutuknya juga telah menunjukkan kekuatannya selama pertarungan, tapi rasa haus darah yang menyertainya cukup berbahaya. Noah menebak bahwa dia tidak dapat memodifikasi item itu kecuali dia ingin menghilangkan efek uniknya, jadi dia membiarkannya berada di dalam ruang terpisahnya. Pertarungan tersebut telah membuatnya mengerti bahwa pedang terkutuk itu harus menjadi kartu truf dan bukan sesuatu yang bisa dia gunakan dalam setiap pertarungan. Kelemahannya terlalu parah. Noah membutuhkan sesuatu yang lebih stabil yang dapat dia gunakan tanpa mengkhawatirkan kondisinya. Pedang Charles sudah cukup untuk tugas itu. Item tersebut berada di tingkat atas dan memiliki kekuatan untuk meningkatkan ketajamannya. Noah pasti bisa menggunakannya bersama dengan pedang iblisnya untuk melakukan teknik penggunaan ganda. Pertarungan melawan Charles telah membawa keuntungan besar dan membuka jalan bagi perbaikan di masa depan. Nuh tahu aspek mana dari kecakapan bertarungnya yang harus dia kembangkan dan modifikasi sekarang, dan rasa tergesa-gesa memenuhi pikirannya. Kotak kristal telah menunjukkan kepada kelompoknya bahwa mereka dapat menemukan mereka bahkan ketika mereka berada di wilayah binatang ajaib. Noah dan yang lainnya tidak tahu seberapa jauh pengaruhnya menyebar, tapi mereka tidak merasa aman lagi di alam liar itu. Nuh merasa jauh lebih khawatir dibandingkan teman-temannya. Dia adalah target utama kotak kristal, dan dia baru saja selamat dari penyergapan yang menampilkan 3 penggarap panggung yang solid. Kotak kristal tidak akan berhenti menyerangnya, dan bahkan bisa mengirimkan seluruh pasukan penggarap panggung yang solid dalam penyergapan berikutnya. Noah tidak berani mempertimbangkan kemungkinan bertemu dengan pakar peringkat 8 dalam waktu dekat, tetapi dia tahu bahwa dia bisa mengharapkan apapun dari orang-orang fanatik itu. Dia harus tumbuh dengan cepat. Organisasi di negeri abadi tidak akan meremehkannya. Pertunjukan kekuatan Charles telah memberi Nuh pemahaman yang jelas tentang apa yang bersedia dilakukan oleh kekuatan-kekuatan tersebut terhadap pihak yang menentang mereka. Ambisi, seni pribadi, seni bela diri yang lebih baik, dan substansi yang lebih tidak stabil, pikir Noah sambil membuat daftar proyeknya. Menemukan dan menciptakan Blood Companion baru juga merupakan suatu keharusan. Saya perlu memahami cara kerja kristal merah. Jika tidak, mendengkur dan malam akan menjadi tidak berguna. Evaluasi Nuh tidak menganggap mendengkur dan malam sebagai lemah. Kedua sahabat itu berguna dan kuat melawan musuh di level yang sama. Namun, mereka menjadi hampir tidak efektif melawan ahli yang lebih kuat darinya. Masalahnya adalah para sahabat tidak bisa mengekspresikan kekuatan yang lebih tinggi dari level mereka. Itu adalah masalah yang sama yang mencegah Nuh menembus pertahanan Charles dengan pedang iblis. Hanya kekuatan yang lebih tinggi yang bisa menang melawan seseorang dengan level lebih tinggi. Meski begitu, para tikus bisa mengabaikan kelemahan bawaan mereka dan mendapatkan efek yang memuaskan dengan jumlah mereka. Noah ingin melakukan hal serupa, selain menguji apakah kristal merah dapat memungkinkan dia menghindari masalah sama sekali. Potensi Nuh meroket setelah pertempuran. Dia sekarang dapat meningkatkan level budidayanya lagi dengan konsekuensi kerugian yang besar. Namun, Nuh tidak keberatan menahan mereka untuk mendapatkan peningkatan kekuatan itu. Seni pribadi dan seni pedang membutuhkan waktu dan ujian. Noah bisa menggunakan 2 senjata lagi sekarang, jadi dia ingin menciptakan teknik yang bisa memanfaatkan kemampuan itu. Adapun perwujudan kekuatan, Nuh hanya dapat melanjutkan pengujiannya sampai dia menemukan sesuatu yang lebih baik dan dengan dampak yang lebih kecil pada pembuluh hitamnya. Namun, itu juga memerlukan waktu. Sebuah kesimpulan sederhana akhirnya muncul di benaknya. Noah tidak dapat meningkatkan kekuatannya dalam waktu singkat. Hanya Blood Companion-nya yang merupakan pengecualian, tapi dia belum menemukan target yang cocok. Tubuh Nuh sembuh total pada suatu saat. Dia kembali ke kondisi puncaknya, tapi dia tidak meninggalkan guanya karena dia harus menginvestasikan waktu dalam sesi latihan normalnya, yang dimulai segera setelah rahim kegelapan bubar.
Potensi yang begitu besar membuat dantiannya semakin cepat membesar, dan banyaknya mangsa yang direbut selama perjalanan selalu memberinya makanan. Levelnya meningkat dengan lancar, dan dia tidak pernah menemui hambatan. Kita harus bicara, suara Jordan tiba-tiba bergema di dalam gua dan memaksa Noah untuk menghentikan latihannya. Noah cukup mengenal Jordan untuk memahami bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Dia tidak akan pernah mengganggu pelatihannya kecuali ada masalah yang memerlukan perhatian penuhnya. Nuh meninggalkan gua dan bergabung dengan teman-temannya yang telah menjadi ayah di suatu tempat dekat danau. Ekspresi parah menutupi wajah mereka. Hanya Raja Elbas yang sama seperti biasanya. Apa itu? Noah bertanya begitu dia bergabung dengan kelompoknya. Kami menerima pesan dari Legiun, kata Jordan tanpa membuang waktu mengobrol. Manusia telah menginvasi negeri luar. Pertarungan antar pihak telah dimulai. Organisasiku ingin kita kembali bergabung dalam pertarungan. Noah merasa terkejut dengan kejadian itu. Dia awalnya mengira Legiun akan melarikan diri saat melihat bahaya, tetapi situasinya jauh berbeda. Mengapa mereka tidak melarikan diri? Nuh bertanya. Ya, Jordan menjelaskan, tetapi sebuah pertemuan terjadi, dan seekor bibrida mati. Legiun tidak bisa melepaskannya. Kita harus berjuang. Nuh mempelajari masalah itu dalam pikirannya sejenak sebelum memahami semua ciri positifnya. Tidak ada gunanya melanjutkan penjelajahan sisi binatang ajaib. Terlebih lagi, terlalu berbahaya untuk berkeliaran di wilayah tersebut karena dia tidak tahu berapa banyak mata-mata yang mereka miliki. Kembali ke dalam wilayah manusia juga akan membatasi kota kristal. Pasukan itu tidak bisa mengirim pembunuh begitu jauh dari markas mereka, dan mereka harus menghormati ketika anggota dari organisasi lain muncul. Itu sempurna untuk Nuh. Dia bisa meninggalkan medan binatang ajaib untuk saat ini dan fokus mengasah kecakapan bertarungnya. Medan perang adalah tempat pelatihan yang ideal baginya. Kelahiran Pedang Iblis bab 1454 Pagoda. Perjalanan melalui negeri abadi membutuhkan waktu bertahun-tahun, puluhan tahun, dan berabad-abad. Wilayahnya sangat luas dan setiap wilayah mempunyai bahaya yang membutuhkan waktu untuk dihindari atau dihadapi. Kelompok Nuh telah berada di wilayah binatang ajaib selama berabad-abad. Mereka telah melakukan perjalanan sejauh awal dari negeri luar di sisi negeri abadi, tetapi mereka harus kembali sekarang. Seluruh wilayah manusia berdiri di antara mereka dan tujuan mereka. Pertempuran yang disebutkan Jordan terjadi di sisi lain kawasan itu, dan situasi politik di dalamnya cukup kacau. Banyak pertempuran kecil dan besar terjadi di antara berbagai organisasi selama migrasi. Pasukan tertentu telah kehilangan rumah mereka setelah invasi, dan menemukan rumah baru tidaklah mudah karena betapa kacaunya situasinya. Dia mendarat di sisi berlawanan dari wilayah binatang ajaib dan tetap tidak terpengaruh oleh invasi. Hal ini memaksa organisasi migrasi untuk terbang melewati mereka untuk mencari rumah baru. Peristiwa itu pasti membawa mereka ke negeri luar. Daerah tersebut jarang terdapat pemukiman manusia. Mereka adalah wilayah kekuasaan bibrida, dan keberadaan mereka sudah bosan berpindah rumah setiap kali pihak manusia memutuskan untuk pindah. Noah dan yang lainnya terbang secepat mungkin tanpa mengabaikan keselamatan mereka. Mereka menghindari negeri kejatuhan dan mengabaikan perbatasan baru dengan wilayah kekuasaan binatang ajaib untuk menyelam ke negeri luar. Kelompok tersebut masih berburu dan mengikuti sesi pelatihan dari waktu ke waktu, tetapi mereka fokus utama untuk mencapai tujuan. Namun, istirahat yang relatif singkat pun memungkinkan mereka untuk berkembang. Kekuatan Nuh terus meningkat. Gantiannya berkembang tidak seperti sebelumnya, dan tingkat kultivasinya perlahan mendekati setengah tahap-tahap cair. Tubuh dan pikirannya juga berkembang, dan setiap langkah menuju fase terakhir dari peringkat ke-7 membuat Nuh jauh lebih kuat dari sebelumnya. Pertumbuhannya eksponensial. Dia lebih dari sekedar bibrida. Tingkat yang dapat dicapai oleh pusat kekuasaannya sangat besar dibandingkan dengan keberadaan lainnya. Nuh adalah spesimen terbaik di seluruh dunia, yang memaksanya mengumpulkan sumber daya yang tak terhitung jumlahnya untuk berkembang. Binatang ajaib yang terbunuh di sepanjang jalan memberinya nutrisi untuk tubuhnya. Rune bulatnya memberikan tekanan internal konstan yang memaksa pikirannya membesar. Dantiannya mengandalkan potensinya untuk berkembang, dan pengaruhnya perlahan meluas seiring dengan meningkatnya kekuatannya. Hanya satu keraguan yang tersisa di benaknya, dan para bibrida juga mengalami kebingungan yang sama. Raja Elbas masih bersama mereka. Ketiganya terbang untuk membantu Legiun, dan kerajaan juga ikut serta. Apakah kamu berencana membantu Legiun? Noah akhirnya bertanya selama penerbangan mereka. Bergabung? Tidak. Jawab Raja Elbas. Membantu Legiun adalah satu-satunya jalan logis bagi saya saat ini. Saya telah menyinggung terlalu banyak kekuatan untuk tetap berada di antara manusia. Kata-kata Raja Elbas masuk akal, dan Nuh biasanya membiarkan masalahnya begitu saja. Namun, Legiun sekarang memiliki seseorang yang harus dihormati oleh Raja Elbas. Apakah kamu ingat saat kamu membunuh Chasing Demon? Nuh bertanya. Apakah kamu ingin memulai perkelahian? Raja Elbas menjawab.
Saya pikir kami diam-diam sepakat untuk tidak membicarakan kejadian itu lagi. Saya melakukan ini bukan karena saya suka hidup di masa lalu, tambah Noah. Master pengejar iblis ada di antara legion. Dia adalah seorang kultivator aneh dalam tahap solid. Saya sarankan Anda bersiap. Raja Elbas terdiam beberapa saat. Dia tidak mengharapkan berita itu, dan Nuh telah menjadi raja yang cukup memperingatkannya. Dia bisa mempersiapkan pertemuan itu sekarang, tapi dia tidak tahu bagaimana mengumumkan dirinya di depan ahlinya. Maukah kamu memberitahunya identitas asliku? Raja Elbas bertanya. Dia telah melihatmu melalui ingatanku, jawab Noah. Bersembunyi tidak ada gunanya. Kamu harus menghadapi iblis surgawi sendirian. Duo ini tidak berbicara lagi selama sisa perjalanan. Itu adalah perjalanan yang sunyi ketika semua orang tahu apa yang harus dilakukan. Kelompok tersebut telah bersama begitu lama sehingga mereka tidak perlu berbicara untuk memutuskan pendekatan mereka dalam situasi tertentu. Lingkungan berubah begitu mereka mencapai ujung lain wilayah manusia. Negeri-negeri sebelumnya relatif damai, dan tidak terjadi perebutan kekuasaan. Namun, gelombang kejut yang hanya bisa diciptakan oleh makhluk peringkat 8 mulai terbang di langit saat kelompok itu mendekati tujuan mereka. Ketika kelompok itu mulai melihat daratan luar, mereka memperhatikan bagaimana makhluk peringkat 8 bertarung tinggi di langit. Tekanan yang terpancar dari pertarungan mereka membuka retakan di medan biru dan menciptakan area di mana tidak ada makhluk hidup yang ingin tinggal. Nuh dan yang lainnya tidak memiliki kekuatan untuk memahami pertempuran itu. Mata mereka hampir tidak bisa melihat apa yang terjadi di langit, dan kesadaran mereka bahkan tidak bisa mencapai lapisan luar medan perang itu. Kelompok tersebut merasa terpaksa mengubah arah dan terbang mengelilingi medan perang tersebut untuk mencari legion. Jordan dan Don sudah lama hidup dengan kekuatan itu, tapi bahkan mereka tidak yakin dengan lokasi barunya. Setelah mencari beberapa saat, bangunan tinggi muncul di kejauhan. Bangunan ikonik Yelmbel memenuhi visi grup. Keempatnya telah melakukannya. Mereka telah menyelesaikan salah satu perjalanan terpanjang di negeri abadi. Kedatangan mereka ke Yelmbel tidak sehangat yang mereka harapkan. Para bibrida di kota tidak mau repot-repot melihat kelompok itu. Medan perang memaksa mereka untuk pergi, tetapi mereka harus bertempur lagi. Sementara para penggarap peringkat 8 bertempur di perbatasan, pasukan yang lebih lemah harus bergabung dalam serangan terhadap para penggarap yang lebih lemah. Kelompok tersebut menyelam ke dalam kota dan dengan cepat menemukan wajah yang familiar di antara warganya. Ian menyapa kelompok itu dan melirik ke arah Raja Elbas dengan terkejut. Dia tidak menyangka Noah akan membawa manusia lain menuju legion. Kamu terlambat ke pesta, kata Ian ketika senyum tipis muncul di wajahnya. Kami telah bertarung selama bertahun-tahun. Ayo, saya akan menunjukkan medan perangnya. Noah dan yang lainnya cukup lelah karena perjalanan jauh, namun mereka tidak segan-segan mengikuti Ian. Mereka tidak perlu langsung bertarung, jadi mereka tidak keberatan memperpanjang perjalanan sedikitpun. Ian memimpin kelompoknya lebih jauh ke negeri luar, di area yang memiliki pagoda besar berlantai 6. Serangkaian pasukan mengenakan jubah yang menampilkan simbol keluarga Moneai mengelilingi gedung, dan beberapa guild mendukung mereka dari samping. Daerah itu berantakan. Sebagian besar tanah masih terbakar. Angin kencang bertiup melalui area tersebut, dan golem yang hancur berdiri di permukaan. Jelas sekali bahwa pertempuran telah terjadi belum lama ini. Tidak ada mayat yang memenuhi tanah. Noah tidak mengerti bagaimana pertempuran di sana, tapi dia bisa menebak bahwa legion harus menghancurkan struktur itu. Entah itu atau membunuh seluruh pasukan yang mempertahankannya. Satu peleton bibrida beristirahat agak jauh dari pagoda. Mereka menatap gedung itu sambil memasang wajah kesal, dan mereka dengan cepat berbalik ke arah Ian dan yang lainnya ketika mereka merasakan kedatangan mereka. Seorang manusia tiba-tiba berdiri di antara peleton itu. Nuh mengenali iblis surgawi, tetapi ahli itu bahkan tidak melihatnya. Matanya tertuju pada Raja Elbas, dan mereka tidak punya niat untuk bergerak. Kelahiran Pedang Iblis bab 1455 tantangan. Noah tidak ingin melihat pertarungan antara iblis ilahi dan Raja Elbas, tapi dia tidak bisa berkata apa-apa tentang masalah tersebut. Kerajaan telah membunuh salah satu murid iblis-iblis. Nuh tidak berhak menyela atau mencoba memecah belah kedua ahli tersebut. Sejujurnya, Nuh senang jika ada Raja Elbas. Keduanya memiliki pola pikir yang sama, dan mereka sangat menghormati satu sama lain. Selain itu, kerajaan sangat berguna, terutama dalam situasi yang Nuh tidak tahu bagaimana cara mengatasinya. Namun, iblis surgawi adalah sekutu yang ditakdirkan. Nuh berhutang padanya sejak dia menemukan warisannya di bawah pusaran air besar. Pakarnya bahkan menjadi aset dalam tahap solid. Nuh jelas akan memihaknya jika situasi memaksanya untuk memilih di antara kedua ahli tersebut. Iblis surgawi meninggalkan peleton bibrida dan terbang menuju kelompok Nuh. Suasana menjadi tegang ketika pengaruhnya menyebar ke seluruh lingkungan. Dunia mencerminkan suasana hati sang ahli dan membuat semua orang mengharapkan tindakan kekerasan. Kenapa dia bersamamu? Divine Demon bertanya setelah dia berhenti di depan kelompok Nuh. Dia berguna, jawab Noah jujur.
Apakah kamu memaafkan dia atas perbuatannya terhadap muridku? Setan ilahi melanjutkan. Kami telah berjuang, menang, dan kalah, jawab Noah. Permusuhan kami tidak pernah datang dari karakter kami. Keadaan kami telah mengubah kami menjadi lawan, tapi kami tidak pernah berbagi dendam yang mendalam. Maukah kamu membantunya jika aku menyerangnya? Iblis surgawi bertanya tanpa mengalihkan pandangannya dari Raja Elbas. Tidak, dia milikmu sepenuhnya, jawab Noah. Akulah yang akan minum anggur di lini belakang kali ini. Nuh mengangkat telapak tangannya, dan iblis surgawi menyeringai melihat pemandangan itu. 2 kendi berisi anggur keluar dari space ringnya dan mendarat di tangan Noah. Tangkap dia, kata Noah dengan nada mengejek sebelum terbang menuju tanah dan berbalik menuju iblis surgawi. Don, Jordan, dan Ian mengikutinya dan menunggu kedua ahli itu menyelesaikan masalah mereka. Ian mencoba memanfaatkan kesempatan itu untuk menjelaskan cara kerja medan perang itu, tetapi Noah dengan cepat membungkamnya. Itu bisa menunggu, kata Noah sambil menunjuk ke arah 2 ahli di langit. Kamu tidak mau ketinggalan ini. Iblis surgawi memeriksa Raja Elbas dari ujung kepala sampai ujung kaki. Matanya membawa kekuatan menusuk yang mencoba mencapai bagian dalam kerajaan, tapi penghalang halus selalu menghalangi mereka untuk mempelajari inti sang ahli. Raja Elbas tenang. Dia bisa merasakan bahwa iblis ilahi jauh lebih berbahaya daripada Percival, tapi dia tidak bisa menghindari bentrokan itu. Kembali ke sisi manusia hanya akan menjadikannya target. Legion adalah satu-satunya organisasi yang dapat menerima kehadirannya dan melindunginya untuk sementara dari musuh-musuhnya. Kamu memang tampak kuat, kata iblis-iblis akhirnya. Kamu pasti terbang bersama ahli warisku. Bagaimana kamu merasa bahwa murid-muridku yang kurang berbakat telah mengalahkanmu? Pengejar iblis mati hanya dalam hitungan tahun, jawab Raja Elbas. Saya mengalahkan seluruh dunia ketika saya lolos dari pengasingan saya. Entitas ketuhanan harus tetap setia pada karakternya. Raja Elbas tidak bisa berpura-pura rendah hati bahkan jika iblis ilahi siap menyerangnya saat tanda permusuhan pertama muncul. Hanya bertahun-tahun, katamu, jawab iblis surgawi. Mendapatkan waktu bertahun-tahun melawan keberadaan terkuat di alam rendah. Aku menyebutnya sebuah keajaiban. Keajaiban tidak nyata, tambah Raja Elbas. Pengejar iblis memiliki boneka dewa dan tekad untuk menghabisi nyawanya. Siapapun akan mati melawan lawan itu. Aku mengerti, kata iblis ilahi saat seringai lebar muncul di wajahnya. Mengapa kita tidak mengujinya? Aku menantangmu, Elbas. Jika aku menang, aku ingin kesempatan untuk mengambil nyawamu. Mengapa aku harus menerimanya? Raja Elbas bertanya, tetapi tekanan berat tiba-tiba menimpa seluruh wilayah. Udara menjadi sulit untuk dihirup. Cahaya yang dipancarkan langit menjadi lebih berat. Iblis ilahi menunjukkan bahwa dia bisa membunuh Raja Elbas saat itu juga. Kerajaan tidak bisa menolak tantangannya. Jenis tantangan apa? Raja Elbas bertanya setelah dia menyerah untuk menghindari masalah merepotkan itu. Aku akan menyerahkan pilihan padamu, jawab iblis surgawi. Lagi pula aku tidak boleh kalah. Kesombongan Raja Elbas semakin meningkat. Bahkan jika iblis ilahi adalah seorang kultivator panggung yang solid, kerajaan tidak bisa membiarkan dia menjadi begitu sombong di hadapannya. Saya memilih bidang prasasti, jawab Raja Elbas. Prasasti apapun tidak masalah bagiku. Aku juga tidak boleh kalah karena aku yang terbaik. Sebutkan 3 area, kata Divine Demon. Saya rasa saya tidak ingat ketiganya. Iblis ilahi tertawa terbahak-bahak. Kata-katanya membuat Raja Elbas tidak bisa berkata-kata. Iblis ingin menantangnya ketika dia bahkan tidak mengetahui nama 3 area bidang prasasti. Formasi, boneka, senjata, kata Raja Elbas akhirnya. Kreasi terbaik mendapat poin. Level produk tidak akan mempengaruhi evaluasi akhir. Tentu saja, jawab iblis surgawi. Anda tidak akan menerima kerugian jika saya hanya mengandalkan tingkat kultivasi saya. Saya akan memilih hadiah yang sama, Raja Elbas menyimpulkan. Jika aku menang, aku ingin mendapat kesempatan untuk membunuhmu. Kamu duluan, kata iblis surgawi tanpa repot-repot menjawab kalimat terakhir kerajaan. Saya tidak akan tahu harus mulai dari mana jika Anda tidak menunjukkan kepada saya apa yang Anda buat. Raja Elbas merasa perlu untuk mengutuk, tapi dia menahan emosinya. Divine Demon tidak menganggap serius tantangan itu. Dia bertindak seolah-olah dia telah menang di bidang yang tidak diketahui keahliannya. Raja Elbas mendengus dan mundur beberapa langkah. Materi yang tak terhitung jumlahnya keluar dari cincin luar angkasanya, dan gelombang mental menyatu dengannya untuk menciptakan garis emas yang melayang di sekelilingnya. Awalnya, garis-garis tersebut menciptakan bentuk oval sederhana, namun sosok tersebut menjadi lebih berantakan seiring Raja Elbas menambahkan material pada formasinya. Produknya bahkan menunjukkan tanda-tanda ketidakstabilan seiring bertambahnya ukurannya. Ketika Raja Elbas berhenti mengirimkan makna dan materi ke dalam ciptaannya, formasinya menyusut sebelum berkembang lagi. Garis-garisnya membentang hingga menutupi sebagian besar langit, dan cahaya putih tiba-tiba tidak mampu melintasinya. Tetesan emas jatuh dari garis formasi.
Mereka mengandung begitu banyak energi sehingga sebagian besar bibrida di kejauhan menelan ludah saat melihatnya. Raja Elbas telah menciptakan sesuatu yang mampu memadatkan energi yang dibawa oleh cahaya putih dalam beberapa detik. Saya tidak pernah mengerti mengapa ahli prasasti di sini tidak mengeksploitasi langit putih, kata Raja Elbas. Ia melepaskan tekanan, sehingga memiliki energi yang dapat ditangkap oleh formasi. Raja Elbas kemudian menyimpan formasinya di dalam ring luar angkasanya dan melirik arogan ke arah iblis surgawi. Akar itu menggaruk-garuk kepalanya, tetapi dia segera teringat bahwa dia harus menciptakan sesuatu yang lebih baik dari itu. Aku memilikinya, kata iblis ilahi sebelum tertawa terbahak-bahak. Tangannya mengarah ke langit, dan auranya melebar. Kesadarannya meresap ke dalam tatanan dunia, dan individualitasnya memaksa masalah tersebut bekerja untuknya. Dunia sepertinya memahami apa yang dibutuhkan iblis ilahi. Arus padat terbentuk di langit di sekelilingnya dan mengalir di atas kepalanya, lalu melahirkan pusaran air kecil. Pusaran air menarik cahaya putih dan membuatnya menyatu menuju pusatnya. Sebagian besar langit menjadi gelap saat pancarannya mengalir di dalam struktur yang berputar dan keluar sebagai sungai putih. Sungai tersebut memancarkan energi yang kuat yang membuat para bibrida langsung mengeluarkan air liur. Beberapa dari mereka bahkan membuka mulut saat hasratnya semakin meningkat. Formasi Raja Elbas dapat mengubah cahaya putih menjadi tetesan emas, tetapi iblis ilahi telah mengubahnya menjadi aliran yang tepat. Kelahiran Pedang Iblis bab 1456 bawahan. Bagaimana itu bisa menjadi formasi? Raja Elbas mengeluh. Itu adalah mantra yang dipicu oleh tingkat kultivasimu. Itu bahkan tidak dihitung sebagai sebuah prasasti. Apakah kamu mempertanyakan metodeku? Jawab iblis ilahi saat ekspresi arogan muncul di wajahnya. Saya tidak menggunakan nafas saya. Kesadaran saya telah mengubah materi dunia dan memberikannya bentuk yang saya inginkan. Persis seperti yang Anda lakukan. Saya hanya membuang lebih sedikit materi. Saya telah menggunakan makna-makna kecil yang tak terhitung jumlahnya dan menggabungkan ratusan materi, keluh Raja Elbas lagi. Bagaimana kamu bisa membandingkan kreasiku dengan ini? Banyak yang harus kamu pelajari di bidang ini, jawab iblis surgawi sambil melihat ke arah tempat acak di kejauhan. Dunia harus menjadi kanvas Anda jika Anda ingin menggunakan potensi sebenarnya. Kamu bahkan tidak tahu nama daerah ini. Raja Elbas mengeluh untuk terakhir kalinya sebelum menyerah. Bahkan jika iblis ilahi pada dasarnya curang, Raja Elbas tidak dapat membantah ciptaannya. Pusaran air tampil lebih baik dari formasinya, jadi dia harus mengakui kekalahan di putaran pertama tantangan mereka. Sudah waktunya membuat boneka, kata Raja Elbas. Mantramu tidak akan membantumu sekarang. Pusaran air menghilang sebelum material yang tak terhitung jumlahnya keluar dari cincin luar angkasa Raja Elbas. Berbagai logam dengan sifat berbeda meleleh dan menyatu di bawah kendali ketat kerajaan. Api emasnya keluar dari tubuhnya dan mengelilingi material dengan selaput panas yang mengubah sifatnya. Logam berubah selama proses itu, dan sesosok tubuh tinggi segera keluar dari cangkang api. Sosok itu menggambarkan iblis ilahi versi tinggi. Itu sangat nyata, dan bahkan meniru ekspresinya. Boneka itu kemudian membungkuk ke arah penciptanya. Raja Elbas menginjak punggungnya dan menggunakannya sebagai platform untuk berdiri lebih tinggi dari lawannya. Ia bahkan melompat beberapa kali untuk menunjukkan kekokohannya. Iblis ilahi menopang rahangnya saat dia mempelajari benda itu. Dia tidak peduli Raja Elbas dengan sengaja mencoba mengejeknya. Cahaya yang terpancar dari mata merahnya semakin kuat saat dia mencoba mencari cara untuk memenangkan tantangan itu. Pengaruhnya menyebar lagi ke lingkungan ketika iblis ilahi menemukan solusi atas masalahnya. Auranya menutupi tanah dan langit, mengubah materi menjadi partikel nafas elemen air. Partikel-partikel itu mulai mengalir dan berkumpul di dekat Divine Demon. Sosok besar perlahan terbentuk, dan bibrida di kejauhan tidak bisa menahan tawa ketika mereka melihat bentuknya yang aneh. Iblis ilahi juga telah menciptakan versi Raja Elbas yang lebih tinggi, tetapi proporsi bonekanya benar-benar melenceng. Kepalanya sama besarnya dengan bagian tubuhnya yang lain, namun mahkotanya sangat kecil sehingga rambutnya menutupi sebagian besar tubuhnya. Boneka itu membungkuk ke arah iblis ilahi sebelum mengangkat salah satu kakinya dan mulai berputar sendiri. Iblis ilahi menepuk kepalanya setelah menyelesaikan beberapa putaran, dan ekspresi bahagia muncul di wajahnya. Raja Elbas tidak tahu harus berkata apa. Menurut pendapatnya, iblis ilahi telah berbuat curang lagi. Dia tidak menggunakan bahan apapun untuk membuat boneka itu. Dunia telah memberinya air khusus dan menata ulangnya untuk menciptakan sesuatu yang sedikit lebih baik daripada produk lawannya. Divine Demon bahkan tidak berbuat banyak. Dia hanya memperluas auranya, dan dunia melakukan segalanya. Raja Elbas tidak tahu bagaimana dia bisa mengalahkannya. Tampaknya tidak ada batasan pada individualitas iblis. Saya sudah menang, bukan? Kata iblis ilahi saat bonekanya pecah dan jatuh ke tanah. Saya bisa memberi Anda kesempatan untuk menang jika Anda mau. Katakanlah pemenang babak terakhir akan memenangkan seluruh tantangan.
Raja Elbas mendengus, tapi dia tidak berani menolak. Dia menyimpan boneka itu saat api emas mengalir keluar dari tubuhnya dan menyatu dengan energi mentalnya untuk menciptakan pusaran besar. Material keluar dari cincin luar angkasanya dan jatuh ke dalam struktur pemintalan itu. Tubuh mereka meleleh saat Raja Elbas mengangkat tangannya dan mengepalkan tinjunya. Pusaran itu mulai menyusut. Nyala apinya mengembun menjadi bola seukuran kepalan tangan yang memancarkan energi sangat besar. Kekuatannya sepertinya melampaui batas item tingkat menengah. Ia melampaui tahap itu, memasuki ranah tingkat atas. Bola itu perlahan berubah, ujung tajam dan pegangan keluar dari tepinya. Api Raja Elbas berbentuk pedang emas di tingkat atas, dan sang ahli tidak ragu-ragu untuk menggunakannya. Raja Elbas mengayunkan pedangnya ke arah langit, dan tebasan api besar keluar dari ujungnya. Noah tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya melihat pemandangan itu. Kerajaan telah menciptakan senjata di tingkat atas dalam waktu kurang dari 10 detik. Saat bilahnya hancur, rasa ingin tahu Raja Elbas meroket. Pikirannya untuk sementara melupakan tantangan itu dan fokus pada ciptaannya. Matanya memeriksa pecahan pedang yang jatuh dan terus mengamati tempat itu bahkan setelah tangannya kosong. Raja Elbas telah melampaui dirinya dalam tantangan itu. Menciptakan sesuatu pada level itu dalam waktu sesingkat itu bukanlah hal yang normal, terutama bagi seorang ahli dalam tahap cair. Bahkan dengan keahliannya, Raja Elbas membutuhkan waktu yang lama untuk membuat item yang kuat. Namun, dia berhasil membuat senjata bertuliskan sekali pakai dalam beberapa detik selama tantangan tersebut. Menang atau kalah tiba-tiba tidak menjadi masalah lagi. Raja Elbas hanya merasakan kebahagiaan dari keberhasilannya dalam prosedur itu. Tidak masalah jika Divine Demon menciptakan sesuatu yang lebih baik lagi. Kerajaan telah mendapatkan apa yang diinginkannya. Divine Demon juga harus meningkatkan individualitasnya. Hukumnya menuntut kemenangan, jadi dia tidak bisa berhenti meskipun Raja Elbas mulai mengabaikannya. Auranya kembali meluas. Energi mental mengalir ke lingkungan dan mengubahnya menjadi kumpulan nafas yang hanya mendengarkan iblis ilahi. Pakar itu merentangkan lengannya, dan nafas berkumpul menuju telapak tangannya. Berbagai partikel nafas dari elemen air berubah menjadi bentuk pedang yang bersinar dengan cahaya biru. Cahaya itu perlahan berubah warna. Warnanya menjadi putih karena lebih banyak energi terkumpul di bilahnya. Tampaknya individualitas iblis-iblis membuatnya memperoleh energi lebih tinggi yang sama dengan yang digunakan ahlinya untuk melawan Bos Van. Raja Elbas melirik iblis ilahi ketika dia merasakan energi yang dipancarkan oleh pedangnya. Kerajaan adalah orang pertama yang menciptakan energi yang lebih tinggi di bidang bawahnya, jadi dia pasti mengenalinya. Desahan singkat keluar dari mulutnya. Iblis ilahi telah menang lagi, dan Raja Elbas bahkan tidak dapat memahami bagaimana dia bisa kalah. Individualitas iblis menentang alasan. Itu adalah hal yang paling dibenci oleh keingintahuan kerajaan. Ayo, kata Raja Elbas. Ambil nyawaku. Balaskan dendam muridmu. Iblis ilahi mempererat genggamannya pada pedang putih dan mendekati Raja Elbas. Ujung pedangnya mendarat di tengah dahi kerajaan, dan Raja Elbas bahkan tidak berusaha menghindarinya. Setetes darah membara mengalir dari dahi Raja Elbas saat pedang itu menembus kulitnya. Tetap saja, iblis ilahi tidak mendorongnya lebih dalam ke tengkoraknya. Biarkan ahli warisku hidup, kata iblis ilahi. Aku tidak akan menyebutmu sekutu, tapi kamu bukan musuhku. Pedang putih itu hancur setelah kata-kata itu. Iblis ilahi menatap jauh ke dalam mata Raja Elbas sebelum menghela nafas dalam-dalam. Semburat melankolis muncul di ekspresinya, tapi senyuman lebar segera menyembunyikannya. Lagi pula, kata iblis surgawi sambil berbalik untuk terbang menuju kelompok Nuh, kamu sudah menjadi bawahan pewarisku. Ngapa aku malah melukai kekuatannya? Raja Elbas merasa senang karena iblis ilahi tidak membunuhnya, tetapi kemarahan dengan cepat menggantikan perasaan itu. Aku bukan bawahan siapapun. Raja Elbas berteriak, tetapi iblis ilahi sudah berhenti mendengarkannya. Kelahiran Pedang Iblis bab 1457 ide. Ian akhirnya bisa menjelaskan bagaimana medan perang bekerja setelah kekacauan yang diciptakan oleh pertarungan Raja Elbas dan iblis-iblis mereda. Bangunan ini adalah inti dari formasi masif, Ian menjelaskan kepada Noah dan yang lainnya sambil menunjuk ke arah pagoda. Kekuatan dari sisi manusia mengetahui bahwa mereka tidak dapat melakukan perjalanan ke sini secara terpisah, jadi mereka ingin membuat diagram raksasa untuk menteleportasi seluruh kota di wilayah ini. Raja Elbas menunjukkan ekspresi terkejut atas pernyataan itu, dan reaksinya memberi gambaran kepada Nuh tentang betapa sulitnya tugas itu. Royal adalah ahli sesungguhnya di bidang itu. Proyek sisi manusia harus sangat ambisius hingga membuatnya tidak bisa berkata-kata. Manusia membutuhkan 3 pagoda untuk melengkapi formasinya, kata Ian. Kami berhasil menghentikan pasukan ini sebelum mereka pergi terlalu jauh di negeri luar, tapi mereka tidak akan puas hanya dengan wilayah ini. Mereka terlalu dekat dengan tepi wilayah manusia, jadi mereka tidak akan mendapatkan banyak medan jika mereka tetap di sini. Situasi politik di negeri abadi tidak ada harapan lagi.
Badai hukum yang kacau mengelilingi alam yang lebih tinggi, membatasi wilayah yang bisa didiami oleh keberadaan dewa yang lebih lemah. Negeri abadi tidak pernah berhenti berkembang, namun hal yang sama juga terjadi pada binatang ajaib. Makhluk-makhluk itu terus menaklukkan wilayah dan memaksa manusia untuk bermigrasi setelah setiap invasi. Para petani tidak memiliki ruang untuk berkembang, dan mereka hanya bisa melihat ke negeri luar untuk menemukan daerah baru yang bisa dihuni. Daratan luar lebih luas dibandingkan wilayah manusia, namun lingkungannya lebih keras dibandingkan wilayah tengah. Badai sudah dekat, jadi tidak ideal dalam hal kelayakan huni. Namun, seiring dengan meluasnya negeri abadi, badai akan surut, menciptakan wilayah ideal baru yang tidak sabar untuk ditaklukkan oleh para petani. Wilayah itu adalah salah satu sumber daya paling berharga di alam yang lebih tinggi karena binatang ajaib membutuhkan waktu ratusan ribu tahun untuk mencapainya. Kekuatan manapun yang memiliki kekuatan untuk mempertahankan wilayah kekuasaannya pasti menginginkan wilayah tersebut. Secara teori, binatang ajaib adalah satu-satunya lawan mereka yang sebenarnya, dan menaklukkan wilayah tersebut akan membuat mereka mengabaikan masalah itu untuk waktu yang lama. Namun, Legion sudah bosan bermigrasi setiap kali manusia menginginkan lebih banyak tanah. Para pemimpinnya juga merasa organisasinya sudah cukup kuat untuk menghalau para penggarap, sehingga mereka memutuskan untuk berperang pada saat itu. Singkatnya, kata Nuh, kita hanya perlu menghancurkan pagoda itu. Kuharap itu semudah itu, jawab Ian. Kamu tidak bisa merasakannya dari sini, tapi pagoda itu adalah item peringkat 8. Pagoda itu mempunyai penghalang yang bisa menghentikan sebagian besar serangan dan banyak pasukan yang melindunginya. Selain itu, bangunan itu sudah berfungsi sebagai matriks teleportasi, jadi sisi manusianya dapat mengirim bala bantuan kapanpun kita membunuh terlalu banyak dari mereka. Situasinya tampak tidak ada harapan. Hanya pemimpin Legion peringkat 8 yang bisa menghancurkan benda itu, tapi mereka sibuk dengan para ahli dari organisasi manusia. Apa rencanamu? Nuh bertanya. Kami terus membunuh mereka hingga mereka tidak membutuhkan lahan tersebut lagi, jelas Ian. Kita mungkin terlalu sedikit untuk menghentikan rencana mereka sepenuhnya, tapi kita bisa membuat mereka membayar harga yang mahal. Nuh tidak tahu bagaimana menjawabnya. Dia memahami bahwa Legion kekurangan tenaga untuk menciptakan strategi yang lebih baik, tetapi Legion tidak berusaha untuk menang dengan pendekatan tersebut. Membunuh ratusan petani peringkat 7 tidak akan menghentikan organisasi untuk mengklaim tanah tersebut. Legion pada akhirnya akan kehilangan wilayah tersebut jika situasinya terus berlanjut seperti itu. Aku sudah memberitahunya bahwa strategi ini buruk, kata Divine Demon ketika dia memperhatikan ekspresi Noah. Strukturnya perlu mengumpulkan banyak energi untuk memindahkan pagoda lain, jawab Ian. Kemudian, pasukan ini harus memindahkannya dan mengulangi prosesnya sebelum mereka dapat mulai melakukan teleportasi ke kota. Memaksa mereka mengirim bala bantuan akan menghabiskan sejumlah energi, jadi kami memperlambat mereka. Anda berharap salah satu pemimpin Anda menang dan datang ke sini untuk menghancurkan bangunan, kata Divine Demon. Berapa banyak kultivator peringkat 8 yang dimiliki Legion? Bisakah mereka menang melawan kekuatan gabungan dari banyak organisasi? Ian tidak menjawab. Tapi ekspresinya cukup untuk memahami perasaannya tentang masalah tersebut. Bibrida memiliki persyaratan yang lebih tinggi dibandingkan dengan spesies lainnya. Lebih sulit bagi mereka untuk mencapai peringkat ke-8, dan jumlah mereka yang lebih rendah tidak membantu dalam masalah tersebut. Wajar jika sisi manusia memiliki eksistensi peringkat 8 lebih banyak. Hanya beberapa organisasi yang bergabung dalam invasi itu, tetapi mereka cukup untuk menempatkan Legion dalam posisi yang sulit. Maukah kamu bergabung dengan kami? Ian akhirnya bertanya sambil berbalik ke arah Noah. Anda memerlukan tanah ini sama seperti kami. Banyak pemikiran dengan cepat terlintas di benak Nuh. Dia tidak keberatan bertarung dalam pertarungan yang tidak ada gunanya karena dia perlu memoles kecakapan bertarungnya, tapi ide aneh mulai terbentuk setelah dia memahami keseluruhan situasinya. Apakah semua pasukan itu milik keluarga Moneai? Noah bertanya setelah istirahat sejenak. Kami yakin mereka berasal dari guild yang disewa oleh keluarga Moneai untuk tugas tersebut, jelas Ian. Kami telah mengkonfirmasi keterlibatan 2 organisasi besar lagi dalam invasi ini, tapi seharusnya ada lebih banyak lagi. Bagaimana kamu mengkonfirmasi hal ini? Noah bertanya sambil matanya berbinar. Kami memiliki mata-mata di wilayah manusia dan di berbagai kekuatan, jelas Ian. Kami bahkan tahu guild mana yang akan bergabung dalam invasi dengan harapan menjadi anggota organisasi besar. Senyuman dingin perlahan muncul di wajah Noah. Idenya tampak lebih layak daripada yang dia bayangkan sebelumnya, dan bahkan bisa memberikan hasil yang lebih baik daripada pendekatan Bibrida yang ada saat ini. Apa itu? Ian bertanya ketika dia melihat reaksi itu. Don dan Jordan pun menjadi tertarik saat merasakan dinginnya sosok Noah. Anda tahu organisasi mana yang memperjuangkan tanah ini, kata Noah. Kamu tahu guild mana yang mereka pekerjakan. Kamu bahkan punya mata-mata di dalam wilayah mereka. Kenapa kamu malah bertarung di sini? Ian tidak mengerti apa yang ingin dikatakan Noah,
Tetapi iblis ilahi tertawa terbahak-bahak dan hampir menumpahkan anggur dari cangkirnya karena kata-kata itu. Raja Elbas menggelengkan kepalanya dan berkomentar diam-diam tentang bagaimana Legiun kekurangan ahli taktik yang tepat. Dia telah belajar cukup mengenal Nuh untuk memahami apa yang ada dalam pikirannya. Anda sudah lama hidup di ujung dunia sehingga Anda tidak bisa membayangkan diri Anda berada di pusatnya lagi, jelas Noah. Berhentilah memainkan permainan yang tidak bisa kamu menangkan. Kamu mempunyai kesempatan untuk menghancurkan rencana mereka dengan baik. Rebutlah sebelum mereka mengusirmu dari rumahmu. Kesempatan apa? Ian bertanya ketika nada jengkel terdengar di suaranya. Apa yang bisa kita lakukan lebih dari ini? Kamu tidak boleh menyerang naga saat dia berada tinggi di langit, kata iblis surgawi sambil menyesap cangkirnya. Kamu bersembunyi di rumahnya dan menunggu sampai dia tertidur. Fokus penjajah ada di wilayah ini, jelas Noah. Mereka tidak akan mengharapkan musuh di depan pintu rumah mereka. Daripada memperlambat mereka di sini, kita bisa menyingkirkan masalah dari sumbernya. Mari kita serang rumah mereka. Mata Ian melirik ke kiri dan ke kanan saat dia mempertimbangkan pilihan itu, tapi senyuman dingin segera muncul di wajahnya. Pakar itu kemudian mengangkat kepalanya ke arah langit dan mengeluarkan suara teriakan gembira. Kelahiran Pedang Iblis bab 1458 evaluasi. Apakah kamu yakin mereka yang terbaik untuk pekerjaan itu? Noah bertanya ketika dia melihat kelompok Bibrida yang dikumpulkan Ian. Kelompok Nuh, Ian, dan tim kecil dari peleton Bibrida telah kembali ke Yelmbel untuk mengatur serangan. Rencananya mereka akan menyerang berbagai kekuatan manusia yang terlibat dalam invasi, sehingga mereka membutuhkan pasukan yang relatif besar untuk melakukan tugas tersebut. Jordan, Don, Divine Demon, dan King Elbas tidak cukup untuk misi ini. Rumah pasukan manusia bisa menyembunyikan pertahanan yang tak terhitung jumlahnya dan banyak lawan. Juga, mereka akan berisi bala bantuan yang dimaksudkan untuk invasi. Nuh membutuhkan tim yang terdiri dari para ahli yang berpengalaman di berbagai bidang. Aset-aset tersebut juga harus memenuhi standar khusus untuk kecakapan bertarung dan ketajaman pikiran mereka. Ian dengan cepat mengumpulkan sekelompok Bibrida dan memimpin mereka ke bangunan tempat Nuh dan yang lainnya beristirahat. Tidak sulit menemukan pejuang yang cakap di antara legiun. Satu-satunya ciri yang membuat Nuh khawatir adalah pola pikir mereka. Nuh memeriksa 10 Bibrida yang mengantri di depannya. Mereka semua ahli dalam tahap cair, dan sedikit ketakutan muncul di benak mereka ketika tatapan dingin Nuh menyapu mereka. Kamu, dan kamu, kata Noah. Keluar. Ketiga Bibrida yang ditunjuk Noah melirik ke arah Ian, yang membatasi dirinya untuk menggelengkan kepalanya. Jelas bahwa Legiun kekurangan ahli taktik yang berpengalaman, jadi Ian harus memberi Noah kekuatan untuk memutuskan siapa yang layak bergabung dalam misi tersebut. Apakah kita sekarang menerima perintah dari orang luar? Salah satu Bibrida mengeluh. Lihatlah dirimu sendiri, Ian. Kamu menerima perintah dari manusia? Bibrida itu adalah pria jangkung dengan tubuh berotot. Rambut panjang dan janggut panjang menutupi sebagian besar wajahnya, dan sedikit arogansi memenuhi ekspresinya. Tingkat budidayanya juga di atas Nuh. Itu sedikit lebih rendah dari Don tetapi masih mendekati tahap padat. Nuh tidak ragu-ragu untuk maju ke depan ketika dia melihat Bibrida lain dalam antrean akan mengikuti keluhan tersebut. Materi gelapnya mengalir di dalam pembuluh gelapnya sebelum tinjunya menghantam perut pria jangkung itu. Suara dentang bergema di dalam bangunan sebelum pria itu menghilang dari pandangan semua orang. Getaran dahsyat menyapu gedung, dan para Bibrida membeku ketika mereka melihat ke lubang yang tiba-tiba muncul di dinding. Nuh telah melemparkan Bibrida yang mengeluh itu dengan satu kepalan tangan. Pertunjukan kekuasaannya membuat rekrutan lainnya tidak bisa berkata-kata, dan tidak ada yang berani berbicara lagi karena takut menerima perlakuan yang sama. Kekuatan mentahmu tidak berguna dalam misi ini, Noah menjelaskan saat raungan menyatu dengan suaranya yang dingin. Banyak di antara kalian yang bahkan tidak ingat bagaimana cara melawan para kultivator. Kalian sudah terlalu lama melawan binatang ajaib. Aku bisa mencium naluri liar mereka yang melekat di pikiran kalian. Kalian terlalu tidak stabil. Nuh pada dasarnya adalah seorang kultivator tunggal, tetapi dia telah belajar bagaimana memerintah sepanjang hidupnya. Dia tahu bagaimana membuktikan dirinya layak menjadi seorang pemimpin, dan tugasnya ternyata relatif mudah jika menyangkut Bibrida. Para ahli itu percaya pada kekuatan di atas segalanya, dan Nuh adalah yang terkuat. Tingkat kultivasinya menempatkan kekuatannya di antara para ahli di tahap cair, tetapi kecakapan bertarungnya yang sebenarnya melampaui apa yang bisa digambarkan oleh label normal. Ketika para Bibrida menyadari betapa kuatnya Nuh, mereka mulai melihatnya dari sudut pandang yang berbeda. Noah bukan hanya orang luar lagi. Dia tiba-tiba menjadi aset berharga yang harus diperoleh Legiun. Bahkan jika Nuh tidak mau repot-repot mempertimbangkan kemungkinan itu, para Bibrida segera mulai memikirkan tentang apa yang bisa dia lakukan di dalam Legiun. Eksistensi dengan potensi tak terbatas bisa menjadi pemimpin paling kuat di organisasinya di masa depan. Terlebih lagi, Bibrida secara alami bereaksi terhadap harga diri Nuh.
Mereka dapat merasakan bahwa keberadaannya sudah berada pada level di mana dia dapat membangun paketnya. Naluri mereka mengatakan bahwa Nuh bisa menjadi pemimpin yang luar biasa, dan mereka tidak berani menentangnya. Dua bibrida yang telah disingkirkan Nuh dari misinya pergi diam-diam, dan mereka bahkan tidak berani melirik ke arahnya. Apakah aku perlu mendapatkan 3 lagi? Ian bertanya sambil mengirimkan serangkaian pesan mental melalui buku catatannya. Tidak, jawab Nuh. Sekelompok kecil lebih baik untuk misi ini. Bangsawan itu akan merasa terlalu penting jika dia harus membuat terlalu banyak jubah bertulis. Aku di sini, kamu tahu. Raja Elbas mencibir, tapi auranya tetap tertuju pada 7 bibrida. Jangan cemburu, Elbas, Divine Demon ikut dalam percakapan. Wajar jika bawahan tetap diam saat pemimpin berbicara. Aku bersumpah, kata Raja Elbas setelah mendengus keras. Aku akan membuatmu menyesal karena tidak membunuhku. Bagaimana kamu akan mempelajari metode superiorku jika kamu membunuhku? Jawab iblis ilahi. Anak-anak muda ini, mereka selalu berpikir bahwa mereka lebih baik daripada seniornya. Raja Elbas hendak mengutuk, tapi dia menahan amarahnya. Dia mulai memahami kepribadian iblis-iblis, jadi dia tahu bahwa kata-kata tidak ada gunanya baginya. Hanya prestasi nyata yang bisa membebaskannya dari julukan menyebalkan itu. Setelah Raja Elbas menghafal aura bibrida, Ian meletakkan peta di salah satu meja di ruangan itu. Benda itu tidak menggambarkan banyak hal, tapi ada beberapa area yang ditandai yang menampilkan nama-nama kekuatan tertentu. Kita harus membayar mahal untuk memperoleh ilmu tersebut, jelas Ian. Saya telah menandai semua wilayah yang dihuni oleh pasukan yang terlibat dalam invasi. Nuh hanya perlu memeriksa tanda itu dengan energi mentalnya untuk membaca informasinya. Setiap tanda mewakili sebuah guild atau organisasi, meskipun sebagian besar dari mereka hanyalah cabang jika menyangkut kekuatan terbesar. Kita bisa menyerang guild kecil dulu, saran Ian. Grup kami menampilkan 3 ahli panggung yang solid. Kekuatan-kekuatan itu tidak akan memiliki peluang melawan kami. Ini hanya akan membuat kekuatan terkuat mundur dan membangun struktur pertahanan bersama, jelas Noah. Hal itu tidak akan menghalangi mereka untuk melanjutkan invasi. Kamu benar-benar melakukan ini sebelumnya, kata Ian ketika ekspresi gembira muncul di wajahnya. Benar, jawab Raja Elbas. Dia memperoleh pengalaman ini dengan menyerang negara saya. Kamu sudah berada di benua baru saat itu, kata Noah sambil mata Ian membelalak. Saya juga punya urusan pribadi yang harus dihadiri. Organisasi Anda telah memilih untuk melindungi keluarga saya. Menyerang tanah Anda adalah hal yang perlu. Ian mulai khawatir ketika mendengar itu. Nuh dan Raja Elbas tampaknya tidak akur, dan permusuhan itu tertanam kuat di masa lalu mereka. Bibrida tidak tahu apakah mereka berdua bisa bekerja sama dengan baik. Jangan khawatir, kata Divine Demon ketika dia menyadari kekhawatiran Ian. Pewarisku pada akhirnya berhasil membunuh keluarganya. Semuanya berakhir dengan baik. Kata-kata iblis-iblis hanya menambah kekhawatiran Ian, tetapi bibrida itu tidak bisa berkata apa-apa lagi tentang masalah itu. Semuanya terserah Nuh dan kelompok ahli eksentrik itu. Kami akan menyerang guild terkuat, kata Noah akhirnya. Menghadapi organisasi-organisasi besar secara langsung terlalu berbahaya. Menghancurkan salah satu kekuatan utama mereka adalah cara terbaik untuk memperlambat rencana mereka dan melemahkan pengaruh mereka. Guild terkuat memiliki 4 penggarap panggung yang solid dan ratusan ahli yang lebih lemah, jawab Ian. Angka itu sempurna, kata Noah. Pergi dan bersiaplah. Kami akan pindah setelah semua orang siap. Kelahiran Pedang Iblis bab 1459 invasi. Guild terkuat yang disewa oleh organisasi yang terlibat dalam invasi menempati sebuah gunung tinggi yang memiliki hutan lebat di sisinya. Lingkungan mudah dipertahankan karena letak geografisnya. Para ahli dari pasukan itu bahkan telah belajar mengeksploitasi pepohonan untuk meningkatkan kekuatan pertempuran mereka di sana. Banyak prasasti mengelilingi area tersebut. Mereka melacak berbagai binatang ajaib yang menghuni wilayah tersebut dan memastikan bahwa tidak ada pembudidaya yang melintasi perbatasan tersebut. Guild berbeda dari organisasi besar. Mereka bergerak setiap kali wilayah yang lebih baik menjadi kosong, namun kekuatan itu berbeda. 4 penggarap panggung yang solid yang bertanggung jawab atas guild cukup terkenal. Mereka telah menyelesaikan banyak pekerjaan untuk pasukan besar dan telah mendapatkan reputasi yang baik di dunia yang dikendalikan oleh para ahli peringkat 8. Serikat itu bahkan telah menerima banyak undangan untuk bergabung dengan beberapa organisasi, namun para pemimpinnya selalu menolaknya. Para ahli itu sangat yakin bahwa salah satu dari mereka akan mencapai peringkat ke-8, jadi mereka tidak mau repot-repot menjadi budak kekuatan besar. Master prasasti yang bertanggung jawab atas berbagai formasi di sekitar gunung adalah seorang pria kurus bernama Brad. Dia adalah yang kedua dalam hal tingkat budidaya di guild, namun keahliannya sebagian besar mencakup bidang formasi. Brad duduk bersila di dalam gua yang terletak di tengah puncak gunung. Sebuah bola bercahaya melayang di depan matanya dan menggambarkan seluruh tata ruang wilayah tersebut. Beberapa titik terang menunjukkan berbagai inti formasinya.
Brad dapat memeriksa semuanya untuk mempelajari bagaimana perilaku sekelompok binatang ajaib yang hidup di dalam hutan. Dia juga bisa melakukan hal yang sama setiap kali prasastinya merasakan kehadiran ahli yang tidak diinginkan. Tidak ada yang bisa lepas dari kendali Brad, tapi sesuatu yang tidak bisa dia jelaskan terjadi beberapa bulan setelah kelompok Nu berangkat dari negeri luar. Salah satu intinya berkedip sebelum kembali berfungsi normal. Hal itu belum pernah terjadi pada formasinya sebelumnya. Kerusakan pada pertahanan dapat menyebabkan reaksi berantai yang membuat seluruh guild tidak terlindungi. Brad tidak bisa membiarkan hal itu, tapi tulisannya tidak menunjukkan perilaku aneh apapun setelah kedipan singkat itu. Apakah terjadi sesuatu? Seorang wanita berkata setelah dia tiba-tiba muncul di belakang Brad. Inderamu masih tajam seperti biasanya, Adele, jawab Brad. Aku bertanya-tanya mengapa aku repot-repot melacak formasi ini bersamamu di sini. Apakah formasimu mendeteksi sesuatu? Adele bertanya, mengabaikan komentar Brad. Sepertinya tidak, jawab Brad. Mungkin saya perlu menyelaraskan kembali beberapa material, tetapi formasinya berfungsi dengan baik. Saya bahkan dapat melihat intinya. Jangan tinggalkan posisimu selama periode ini, kata Adele. Keluarga bisa memanggil kami kapan saja. Kami tidak bisa membiarkanmu berada di saat yang begitu penting bagi guild kami. Benar, tambah Brad. Perjuangan untuk negeri luar diperlukan untuk kekuatan kita. Saya tidak melupakan itu, tapi kata-katamu tidak membawa tekad kami, kata Adele. Mau tak mau aku merasa bos kali ini salah, jawab Brad. Kami tidak membutuhkan lahan yang lebih luas. Gunung ini sudah sempurna untuk jumlah kami. Mempertaruhkan segalanya untuk menjadi tentara bayaran dari suatu organisasi sepertinya tidak ada gunanya. Anda tahu bagaimana lingkungan yang lebih luas dapat memberikan manfaat bagi kita semua, kata Adele. Lagi pula, aku tidak melihat adanya risiko dalam misi ini. Legion akan segera mundur seperti yang selalu terjadi. Manusia mungkin tidak bisa melakukan apapun melawan binatang ajaib, tapi hibrida itu tidak menjadi masalah, terutama ketika organisasi besar terlibat. Kami biasanya tidak meremehkan lawan kami, lanjut Brad. Mereka bukan lawan kami, kata Adele. Organisasi akan memanggil kita hanya ketika pertarungan hampir selesai. Saya tidak akan terlalu khawatir. Kamu benar, kata Brad. Dukungan kami kali ini terlalu kuat. Kami tidak perlu takut. Sudah kubilang padamu untuk berhati-hati. Raja Elbas berteriak ke arah salah satu anggota baru kelompok Nuh. Kamu beruntung aku ada di sini. Aku berhasil merusak formasi sebelum menangkap wajahmu. Aman untuk melintasinya sekarang. Raja Elbas bertanggung jawab atas bagian invasi tersebut. Metodenya memungkinkan dia melihat hampir setiap prasasti di area tersebut. Dia adalah ahli yang paling cocok untuk tugas tersebut. Seekor binatang ajaib hendak mencapai daerah ini, jawab hibrida itu. Saya perlu melindungi misinya. Lindungi sambil mengikuti arahan saya, Raja Elbas menyimpulkan sebelum dia melihat melalui lensanya lagi untuk melihat apakah dia menemukan prasasti lainnya. Noah dan yang lainnya berada tepat di belakang kerajaan. Ian, Divine Demon, Jordan, dan hibrida lainnya mengikutinya dari dekat dan tidak berani keluar dari kelompok mereka. Raja Elbas harus menonaktifkan dan merusak semua formasi yang dia temukan. Itu perlu untuk menjaga guild tidak menyadari pergerakan mereka. Berapa lama yang kamu butuhkan? Noah bertanya saat sensasi kesemutan memenuhi jari-jarinya. Noah tidak sabar untuk bertarung. Dia nyaris tidak bisa menahan kegembiraannya untuk pertempuran itu. Dia bisa menghadapi tahap solid lainnya, dan pikirannya sering bertanya-tanya tentang peningkatan potensi yang akan didapatnya setelah dia mengalahkan ahli itu. Saya harus teliti, jawab Raja Elbas. Kalau begitu, aku perlu membuat penghalang. Kamu tidak bisa terburu-buru dalam proses ini. Aku akan melakukannya dalam separuh waktu, kata iblis ilahi sebelum tertawa terbahak-bahak. Tidak, kamu tidak akan melakukannya, jawab Raja Elbas dengan tegas sebelum mulai mengabaikan masukan dari luar. Tugas Raja Elbas sangat penting untuk misi tersebut. Dia harus meluangkan waktu untuk menonaktifkan setiap formasi di area tersebut dan membuat jebakan melalui gunung. Dia juga harus membangun sesuatu yang mencegah seseorang yang memutuskan untuk terbang di tengah pertempuran. Tidak ada yang tahu bahwa Legion sedang menyerang guild. Itu hanya akan menyatukan mereka melawan musuh bersama. Lebih baik menjaga kerahasiaan. Raja Elbas mengambil waktu. Dia merusak setiap formasi di area tersebut dan membangun penghalang yang tidak dapat dilacak yang mengisolasi seluruh area. Tidak ada seorang pun yang dapat melarikan diri lagi kecuali mereka menginvestasikan waktu berminggu-minggu untuk menghapuskan pembatasan tersebut. Bisakah kita menagihnya sekarang? Noah bertanya setelah ekspresi puas muncul di wajah Raja Elbas. Ya, jawab Raja Elbas. Kami bebas berangkat. Apa rencana penyerangannya? Noah tersenyum sebelum mengeluarkan raungan drakonik. Jordan, Don, Ian, dan hibrida lainnya ikut berteriak dan memaksa sebagian besar binatang ajaib di daerah itu untuk melarikan diri. Mereka yang masih tersisa berjalan menuju kelompok itu dan menundukkan kepala mereka yang gemetar ke arah tuan baru mereka. Setelah menerima beberapa perintah, binatang ajaib mulai berlari menuju puncak gunung,
dipimpin oleh keinginan tanpa pamrih untuk memuaskan pemimpin baru mereka. Mereka tidak bisa lepas dari perintah para bibrida itu setelah menundukkan kepala kepada mereka. Nuh dan yang lainnya mengikuti gelombang binatang dari dekat. Mereka sudah tahu siapa lawannya. Masalahnya adalah menemukan mereka dan membaginya sesuai dengan strategi mereka. Alarm keras bergema di seluruh area ketika binatang-binatang itu mencapai serangkaian tempat tinggal di puncak gunung. Penggarap yang tak terhitung jumlahnya mulai memenuhi langit, tetapi gelombang api merah menutupi langit dan mengubahnya menjadi abu. 4 aura kuat keluar dari puncak gunung pada saat itu, dan para penyerbu membagi diri mereka berdasarkan tingkat bahaya yang datang dari kehadiran tersebut. Nuh dan Raja Elbas segera menemukan diri mereka di depan seorang penggarap panggung pendek kokoh yang mengenakan jubah metalik eksentrik. Dia adalah lawan mereka. Keduanya memutuskan untuk bekerja sama untuk menjatuhkan salah satu dari 4 pemimpin tersebut. Kelahiran Pedang Iblis bab 1460 dinding. Lawan Nuh dan Raja Elbas memiliki rambut hitam pendek dan janggut panjang. Mata gelapnya menatap ke antara kedua ahli itu seolah mencari alasan di balik kehadiran mereka di sana. Pakar tersebut telah memahami bahwa guild sedang diserang, tetapi dia tidak dapat menjelaskan mengapa lawannya adalah 2 ahli dalam tahap cair. Apakah kamu tahu siapa aku? Pakar bertanya ketika dia menyadari bahwa tidak ada orang lain yang akan datang menemuinya. Semburat kemarahan muncul di ekspresinya. Pasukan penyerang jelas meremehkannya jika mereka menganggap 2 ahli tahap cair cukup untuk membuatnya sibuk. Nuh tidak menjawab. 2 pedang muncul di tangannya, dan tubuh besar mendengkur keluar dari dadanya untuk menyelimuti sosoknya. Raja Elbas juga tidak menjawab. Item tingkat menengah puncak yang tak terhitung jumlahnya muncul di antara dia dan sang ahli dan menyebarkan cahaya keemasan ke seluruh area. Orang bodoh yang sombong, kata sang pakar dengan suara rendah. Aku, Victor, akan membuatmu menyesal datang ke sini hari ini. Jubah Victor tiba-tiba melebar. Logam yang menutupi pakaiannya berubah menjadi dinding berduri yang menyembunyikan sosoknya. Lubang kemudian muncul pada struktur itu, dan serangkaian tombak perak ditembakkan dengan kecepatan tinggi ke arah kedua lawannya. Raja Elbas meledak menjadi lautan api sementara Nuh melakukan teknik gerakannya untuk menghindari serangan tersebut. Dengkur meludahkan sinar hitam sebelum berubah menjadi asap yang mengikuti Nuh melewati materi gelap yang dilepaskannya. Tombaknya meledak saat menyentuh tanah. Pecahan biru yang tak terhitung jumlahnya terbang melintasi lingkungan setelah sebagian besar medan menghilang. Gelombang kejut yang dilepaskan dalam ledakan tersebut membuat Noah keluar dari teknik gerakannya, namun tubuhnya berhasil menahan getaran tersebut. Senyuman dingin muncul di wajahnya ketika dia merasakan bahwa dia tidak mengalami cedera apapun. Dia hanya bisa bersukacita melihat pemandangan itu. Nuh melambaikan tangannya, dan badai tebasan keluar dari pedangnya. Beberapa di antaranya tidak lebih dari massa materi gelap yang tidak stabil, sementara yang lainnya berbentuk rapi dan memancarkan ketajaman yang kuat. Nuh telah memperbaiki senjata Charles selama dia kembali ke negeri luar. Tugasnya cukup sulit karena bilahnya adalah item di tingkat atas, tapi dunia gelapnya memungkinkan dia mengubah strukturnya dan mengisi titik yang rusak dengan materi gelap. Menambahkan makna pada item tertulis yang sudah jadi di tingkat atas hampir mustahil pada levelnya saat ini. Bilah putih itu meningkatkan ketajaman yang dipancarkan penggunanya, dan Noah tidak dapat memodifikasinya tanpa menghancurkan inti senjatanya. Tetap saja, dia menyukai fitur itu, jadi dia menggunakan materi gelapnya untuk mengisi titik yang hilang dan memperkuat struktur pedang. Bilah putihnya tidak lagi putih seluruhnya. Tanda ungu pada bentuknya juga berubah warna. Garis-garis hitam kini menjalar ke seluruh tubuhnya dan bersinar dengan cahaya gelap setiap kali kegelapan Nuh mengalir di dalamnya. Pedang Charles tidak dapat menahan individualitas Nuh. Itu adalah senjata yang dimaksudkan hanya untuk meningkatkan ketajaman, jadi dia tidak bisa menambahkan banyak fitur hukumnya pada serangan yang dilepaskannya. Namun, ketajamannya bekerja dengan baik dalam kehancurannya, dan bilahnya tidak menolak fitur itu. Noah sekarang bisa menggunakan pedang iblisnya untuk melancarkan serangan yang membawa ciptaannya dan senjata putih untuk mengekspresikan kehancurannya. Hasil dari dualitas tersebut melahirkan badai tebasan berbeda yang mengubah lingkungan saat mereka terbang menuju lawannya. Ledakan terjadi setiap kali serangan tersebut berinteraksi satu sama lain, dan ledakannya menghasilkan tebasan yang lebih banyak lagi. Victor merasa bingung menghadapi serangan itu. Nuh telah menargetkan salah satu sisi yang tidak terlindungi, sehingga ahli dapat melihat badai tebasannya secara keseluruhan. Area antara dia dan Noah telah berubah menjadi tempat di mana hanya ketajaman Noah yang ada. Setiap titik materi gelap yang diluncurkan oleh pedang iblis berubah di bawah pengaruh itu dan mengambil bentuk tebasan yang terbang menuju Victor. Nuh telah meluncurkan kurang dari 100 tebasan selama serangannya, tetapi jumlah tebasan telah melampaui 10.000 saat mencapai Victor. Victor mendengus dan mengubah dinding logamnya lagi. Ketika Nuh melawan Charles, individualitas sang ahli secara alami dapat memblokir sebagian besar serangannya. Namun, serangan barunya memaksa Victor untuk bertahan dengan mantranya.
Tebasan dasar Nuh telah menjadi cukup kuat untuk mengancam pertahanan bawaan dari seorang penggarap panggung yang solid. Dindingnya melebar, dan lebih banyak tombak keluar dari lubangnya. Serangan tersebut menghancurkan badai tebasannya dan memaksanya untuk menggunakan teknik gerakannya lagi. Namun, ledakan yang terjadi segera melemparkannya menjauh. Kamu bisa membantu yang lain jika kamu tidak berencana untuk ikut dalam pertarungan ini, Noah mentransmisikan melalui kesadarannya setelah meluruskan posisinya. Mengapa aku kehilangan kesempatan untuk memeriksa kekuatanmu? Raja Elbas menjawab, tapi percakapan mereka hanya membuat Victor semakin marah. Victor dapat merasakan lawan-lawannya sedang berbicara di tengah pertarungan. Dia tidak bisa menerima pelanggaran itu. Dia adalah seorang kultivator tahap padat yang perkasa, tetapi dua ahli dalam tahap cair memiliki keberanian untuk berbicara sambil melawannya. Aku sudah membiarkanmu bermain-main cukup lama, kata Victor sebelum temboknya berubah lagi. Dinding itu menyusut saat menyelimuti sang ahli. Sebuah bola berduri segera menutupi Victor dengan perisai yang tidak bisa ditembus yang bisa melancarkan serangan yang mengancam. Tombak yang tak terhitung jumlahnya keluar dari bola itu. Senjata-senjata itu terbang ke segala arah dan mengubah seluruh lingkungan menjadi medan perang yang kacau dengan ledakannya. Noah hampir tidak punya waktu untuk menghindar lagi. Tombaknya tidak pernah berhenti terbang, dan ledakannya selalu membuatnya kehilangan teknik gerakannya. Selain itu, serangannya tidak berhasil mencapai bola berduri melalui kekacauan itu. Apakah aku harus bergantung pada domain bayangan lagi? Noah bertanya-tanya sambil terus menghindari tombak itu. Noah telah mengaktifkan mantra Nona Void di awal pertarungan, tapi dia ingin menang tanpa mengandalkan teknik itu. Bahkan jika lawannya adalah seorang kultivator panggung yang solid, Nuh melihat pertempuran itu sebagai bagian dari pelatihannya. Fokusnya adalah meningkatkan kemampuan dasarnya. Kita harus menghancurkan cangkangnya, Raja Elbas menyampaikan. Kamu tidak bilang, jawab Noah sambil menutup matanya dan memperluas kesadarannya. Nuh terus menghindari tombak itu bahkan tanpa mengandalkan penglihatannya. Pikirannya cukup untuk melacak pergerakan senjata, tapi ledakannya dengan cepat mulai mempengaruhi tubuhnya. Darah segera menumpuk di mulutnya, tapi Noah tidak meninggalkan area itu. Dia sedang mencari sesuatu di dalam dirinya. Dia ingin mengingat kembali semua pengalaman yang dikumpulkan selama bertahun-tahun yang dihabiskan menggunakan dua pedang. Rasanya alami sekali menggunakan keduanya, pikir Noah sambil mengangkat pedangnya ke atas kepalanya. Sebuah tombak terbang ke arahnya saat dia berdiri diam di langit, tanpa menggerakkan satu otot pun. Senjata itu membutuhkan waktu kurang dari sekejap untuk mencapai dadanya, tapi Noah membutuhkan waktu lebih sedikit lagi untuk melakukan tekniknya. Materi gelap mengalir melalui pembuluh hitamnya. Kekuatan fisiknya meroket saat dia memusatkan perhatian pada tombak yang masuk. Bilahnya mulai turun pada saat itu, dan mereka membentuk salib saat Nuh menebaskannya ke depan. Tidak ada yang keluar dari pedangnya, tapi tombak yang terbang ke arahnya tiba-tiba menghilang. Itu tidak meledak atau hancur. Seluruh tubuhnya lenyap begitu saja. Noah membuka matanya saat itu, dan senyum dinginnya melebar. Bahkan jika itu hanya sebagian kecil dari serangannya, dia berhasil menghentikan serangan seorang kultivator panggung yang solid tanpa menggunakan pedang terkutuknya.